Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kelompok kami mengenai materi penerapan Internet of Things. Baik, anggota kelompok kami yaitu yang pertama Maulana Muhammad Hafiz, yang kedua ada Puput Widya Astuti, yang ketiga ada Hudzaifah Al-Qarani, yang keempat ada Syamsir, dan yang kelima ada Filipus Adriel Manik. Baik, di sini dalam presentasi kami akan menjelaskan mengenai 5 materi mengenai Internet of Things, yaitu yang pertama konsep dasar Internet of Things, yang kedua sejarah Internet of Things, dan yang ketiga konsep sensor pada Internet of Things, yang keempat cara kerja Internet of Things, dan yang kelima adalah bidang-bidang penerapan Internet of Things. Oke, baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Filipus Adriel Manik. Kepada Filipus, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Yang pertama, nama saya adalah Filipus Adriel Manik dari kelompok 8 PTI. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar IoT itu sendiri. Nah, sebenarnya IoT itu sendiri merupakan sebuah objek yang akan yang bisa mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan koneksi atau tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke komputer. Nah, jika kita telah lebih dalam mengenai dulu bahwa konsep dasar dari internet tradisional itu adalah menghubungkan manusia dengan internet itu sendiri menggunakan media komputer. Nah, itu pada dasarnya pada awalnya seperti itu, menggunakan media komputer. Atau bisa jadi menggunakan antara bidang manusia dengan manusia. Contohnya jika saya punya ponsel, kamu punya ponsel, kita bisa berhubungan melalui internet. Nah, itu konsep dasar dari internet tradisional itu sendiri. Nah, tetapi IoT atau Internet of Things itu sendiri dapat menghubungkan kita dengan barang apapun yang ada di sekitar kita. Nah, jadi konsep dasar kerja seperti ini. Dengan menggunakan satu perangkat, kita bisa mengendalikan apapun yang ada dalam rumah tersebut. Misalnya kita bisa menyalakan TV, kita bisa menyalakan mesin cuci. Kalau implementasinya seperti itu, bisa menyalakan kulkas juga, menyalakan kompor juga, atau apapun yang bisa dibilang sebagai smart home. Salah satu penerapannya adalah smart home. Nah, jadi smart home sendiri ini merupakan konsep dasar dari penggunaan IoT itu sendiri. Nah, jadi kita bisa mentransfer data ataupun memalingkan data dari kita sendiri tanpa memerlukan media apapun. Jadi kita bisa bebas mengendalikan apapun yang ada di sekitar kita tanpa menggunakan media apapun. Hanya dengan menggunakan media yang ada di tangan kita. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, memaksimalkan fungsi konektivitas internet dari awalnya hanya menghubungkan manusia antara manusia menjadi manusia atau manusia antar benda maupun benda antar benda. Jadi memaksimalkan fungsi konektivitas internet. Jadi internet di sini berfungsi bukan hanya sebagai menghubungkan manusia dengan komputer itu sendiri. Bukan hanya menghubungkan antara manusia dan komputer yang awalnya seperti itu, tetapi menjadi memaksimalkan fungsi dari internet untuk menghubungkan manusia dengan benda, atau bisa jadi tidak menutup kemungkinan benda dengan benda itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan fungsi internet menjadi penghubung manusia dengan benda. Nah, yang terakhir adalah mengendalikan atau monitoring apapun benda yang ada di sekitar kita. Jadi, konsep dasar IoT itu sendiri adalah dengan menggunakan satu perangkat saja, kita bisa mengendalikan benda apapun yang ada di sekitar kita. Bisa menyalakan mobil, bisa apapun yang kita lakukan, hanya dengan menggunakan satu perangkat saja. Nah, terus kemudian, jika kita lihat perbandingannya antara IoT dengan internet tradisional, internet tradisional adalah internet yang pada awal pertama kali muncul. Jika kita bandingkan bahwa Internet of Things sendiri itu dapat menghubungkan manusia dengan benda sekitarnya, bebas. Manusia itu bebas berekspresi dengan menggunakan benda yang ada di sekitarnya. Nah, tapi jika kita bandingkan dengan internet tradisional, manusia hanya dapat bisa menghubungkan internet hanya dapat menghubungkan manusia dengan komputer atau monitor. Itu perbedaannya. Yang kemudian, dalam Internet of Things sendiri terdapat yang namanya teknologi sensorik. Nah,
Ini teknologi yang sangat mutakhir yang banyak diketahui oleh banyak orang sekarang ini. Nah, terus kemudian perbandingan yang ketiga adalah bahwa IoT sendiri dapat mengirimkan big data. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya cari di Wikipedia mengenai Internet of Things, bahwa Internet of Things sendiri memiliki kecepatan menerima data sehingga dapat memungkinkan kita mengirimkan data ke perangkat manapun yang ada di sekitar kita, sehingga memungkinkan kita untuk mengalihkan data atau memindahkan data dengan sangat cepat ke perangkat lain. Jadi makanya bisa dibilang Internet of Things sendiri ini dapat memindahkan data dengan cepat, sedangkan internet tradisional tidak dapat mengirimkan big data. Atau bisa dibilang internet tradisional sendiri hanya bisa mengirimkan data yang kecil. Nah, ini sungguh perbedaan yang sangat besar antara Internet of Things sendiri dengan internet tradisional. Kemudian di sini ada dijelaskan mengenai sejarah IoT, mungkin akan dilanjutkan. Ya, perkenalkan nama saya Maulana Muhammad Hafid. Saya akan menjelaskan sejarah tentang IoT. Sejarah IoT yang sebenarnya dimulai dengan penemuan internet pada tahun 1960-an yang kemudian berkembang secara bertahap selama beberapa tahun berikut. Ide untuk menambahkan sensor dan kecerdasan ke objek dasar juga sudah dibahas sepanjang tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Tetapi kemajuannya terbilang lambat karena pada masa itu chip terlalu besar dan tebal dan tidak ada cara untuk berkomunikasi secara efektif, atau bisa dibilang karena teknologi pada masa itu yang belum siap. Pada tahun 1999, Internet of Things diciptakan oleh Kevin Aston, yang merupakan salah satu pendiri Auto ID Center. Ia pertama kali menyebutkan IoT dalam presentasi yang dia buat kepada Procter dan Gamble pada tahun 1999. Ia membawa Radio Frequency Identification atau RFID yang menjadi perhatian manajemen senior P&G. Pada awal abad ke-21, istilah Internet of Things mulai digunakan secara luas oleh media. Minat pada teknologi IoT terus meningkat yang mengarah pada konferensi internasional pertama tentang Internet IoT yang diadakan di Swiss pada tahun 2008, di mana peserta dari 23 negara membahas RFID, komunikasi kabel jarak pendek, dan jaringan sensor. Selain itu, beberapa perkembangan besar mendorong evolusi IoT, salah satunya adalah lemari es yang terhubung ke internet yang diperkenalkan oleh LG pada tahun 2000. Perkembangan penting lainnya adalah robot kecil berbentuk kelinci yang dibuat pada tahun 2005 yang mampu menyampaikan berita terbaru. Sekian materi dari sejarah IoT, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor apa saja yang ada pada teknologi IoT sendiri. Yang pertama adalah mengenai sensor tekanan. Mohon maaf, sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai pengertian sensor sendiri. Ya, menurut KBBI, sensor adalah elemen yang mengubah sinyal fisik menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan oleh komputer. Sensor ini terdiri berbagai jenis, ada sensor temperatur, ada sensor panas, ada sensor gerakan, bahkan sensor suara. Dalam teknologi Internet of Things sendiri, sensor sangat penting karena berfungsi untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan mengenai lingkungan eksternal maupun internal, yang kemudian diubah menjadi sebuah informasi ke dalam sistem IoT itu sendiri. Nah, pada dasarnya sensor pada setiap sistem IoT itu dalam setiap sistem hanya terdapat satu sensorik atau satu sistem sensor. Akan tetapi dalam beberapa kasus dalam sistem IoT sendiri itu terdapat lebih dari satu sistem sensorik. Nah, fungsi sensorik itu sendiri yaitu adalah untuk mengumpulkan data, menginformasikan kepada sistem IoT itu untuk memberitahu bahwa telah terjadi perubahan di luar
alat baik di internal ataupun eksternalnya. Jenis-jenis sensornya sendiri pada IoT itu ada yang pertama yaitu sensor temperatur. Sensor temperatur di sini adalah sensor yang mengukur panas atau energi yang terdapat dari suatu sumber. Biasanya penerapannya dalam sistem IoT sendiri itu dalam mengukur suhu, alat mengukur suhu tubuh. Yang kedua ada sensor tekanan. Sensor tekanan di sini adalah untuk mengukur perubahan gas dan cairan yang terjadi saat tekanan berubah. Nah, di sini nantinya sensor ini akan mendeteksi perubahan tersebut dan mengubahnya dan tetap mengubah perubahan tersebut menjadi sebuah data dan akan dikirimkan ke dalam sistem IoT yang terhubung. Untuk penerapannya sendiri di sini biasanya untuk menentukan kualitas suatu air, kualitas suatu air di situ digunakan sensor tekanan. Selanjutnya yang ketiga adalah sensor pH. Sensor pH di sini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman suatu zat cair. Nah, biasanya sama untuk penerapannya dengan sensor tekanan adalah dalam untuk mengukur tingkat kualitas suatu air. Yang keempat adalah sensor kelembapan. Untuk sensor kelembapan sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan atau tingkat jumlah uap air di atmosfer. Nah, jadi biasanya itu penerapannya sendiri, sensor ini terdapat di dalam bidang teknologi BMKG, Badan Klimatologi Geofisika. Biasanya di situ untuk mengukur perakiraan cuaca. Selanjutnya yang kelima adalah akselerometer. Akselerometer ini biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan objek, mengukur percepatan yang terjadi yaitu laju perubahan dari suatu objek. Nah, akselerator ini berfungsi untuk mendeteksi juga perubahan gravitasi dari terhadap di bumi gitu. Penggunaannya sendiri akselerometer itu biasanya terdapat pada pedometer cerdas dan pemantauan armada penggerak. Nah, biasanya juga digunakan di minimarket, yang mana barang-barang minimarket itu ketika dipindahkan dan dikeluarkan ke keluar jangkauan minimarket melalui sensor akselerator, maka akselerometer, maka barang tersebut akan terdeteksi dan dia akan menganggap bahwa barang itu dipindahkan tanpa di-scan terlebih dahulu di kasir. Selanjutnya ada yang keenam adalah sensor jarak. Nah, sensor jarak di sini biasanya digunakan untuk mendeteksi objek yang tidak bersentuhan. Jadi istilahnya kayak non kontak gitu di dekat sensor, tapi tetap berada di jangkauan sensor, tetapi tidak bersentuhan dengan sensor tersebut. Nah, jenis ini biasanya memancarkan medan elektromagnetik atau berkas radiasi sinar inframerah. Biasanya penerapannya itu di dalam mall besar, parkiran mall digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat lahan parkir yang kosong gitu. Selanjutnya ada yang ke-7, ada giroskop. Nah, giroskop di sini adalah sensor yang mengukur kecepatan suatu objek. Berbeda dengan akselerometer, dia ada mengukur kecepatan suatu objek. Nah, biasanya untuk penggunaannya sendiri dalam bidang industri itu adalah untuk mengontrol sistem mobil, mengontrol stabilitas elektronik, anti-slip, dan juga navigasi dalam mobil. Selain itu juga digunakan untuk mendeteksi guncangan pada kamera. Selanjutnya yang terakhir adalah sensor optik. Sensor optik di sini untuk gunanya adalah untuk mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Nah, dalam bidang industri otomotif sendiri, yaitu pada kendaraan yang berguna untuk dapat mengenali hambatan atau rintangan dan diperhatikan oleh pengemudi. Jadi untuk sensor optik ini biasanya sangat berguna dalam pengembangan mobil autopilot. Mobil autopilot di sini adalah mobil yang dijalankan tanpa pengemudi. Jadi dengan sensor optik ini pengembangan mobil autopilot itu dapat berjalan karena atau ada hambatan yang dihadapi oleh mobil tersebut ketika
mobil tersebut berjalan gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Putri Destuti, saya akan menjelaskan tentang cara kerja IoT. IoT itu sendiri dan cloud. Hal ini dapat diartikan bahwa IoT itu cara kerjanya itu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumentasi tersebut itu nantinya akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin untuk melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak lagi memerlukan bantuan dari manusia dan dapat dikendalikan secara otomatis. Namun, faktor terpenting dari jalannya program tersebut itu berdasarkan pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia itu sendiri dikarenakan manusia itu sendiri menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Setelah selesai diolah, hasilnya itu akan divisualisasi dalam bentuk seperti mungkin email, peringatan, atau bahkan notifikasi. Namun, kendala terbesar dari pengembangan IoT itu sendiri itu terletak pada sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih terlampaui mahal dan tidak semua kota atau bahkan negara telah menggunakan IoT itu sebagai kebutuhan primer mereka. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang bidang-bidang IoT. Yang pertama, ada bidang kesehatan. Saat ini banyak sekali teknologi advance yang dapat membantu kinerja dari dokter maupun tenaga medis. IoT juga membuat sebuah terobosan baru dalam pengembangan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar lebih efektif, tepat, dan mengurangi risiko kesalahan. Salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bidang energi. Dalam bidang energi, terdapat bervariasi permasalahan yang timbul, mulai dari polusi atau pencemaran, pemborosan, dan berkurangnya pasokan sumber daya. Oleh karena itu, dengan adanya IoT sendiri, maupun untuk mengurangi beberapa risiko tersebut, misalnya saja dengan penerapan sensor cahaya, maupun untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan sensor tersebut, mampu menangkap partikel cahaya, sehingga saat cahaya tersebut banyak menangkap lampu, akan mati. Namun saat tidak ada pasokan cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. Ketiga, bidang transportasi. Teknologi cerdas juga telah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya, Anda selalu mengendarai sebuah mobil sendiri sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah Anda pelajari. Namun, apakah Anda sudah mengetahui saat ini ada penemuan terbaru di mana Anda dapat menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri? Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan program dengan baik. Jadi, Anda dapat merasakan sensasi berjalan mobil dengan sendirinya. Yang keempat, lingkungan umum. Contoh IoT terakhir yaitu dalam bidang lingkungan umum, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan, maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi IoT. Misalnya saja, untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan bantuan IoT, mampu untuk mencari sumber data secara valid dan cepat. Tidak hanya itu, cukup wilayah geografis yang disajikan juga cukup luas dan dapat menjangkau lebih banyak daerah. Dengan bantuan Big Data, permasalahan mengenai kecepatan transfer data dan pembacaan data-data tertutupi dengan baik. Segitu saja tentang bidang-bidang IoT.
Mungkin akan dilanjutkan oleh Ketua kami Samsyar. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 8 mengenai materi Internet of Things atau IoT. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan dan penyampaian materi, dan juga kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.